Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita mau belajar mengenai penyembahan. Saya di gereja ini ditunjuk atau ditugaskan untuk memimpin sebagai uh, elders di tim pujian penyembahan. Tapi saya kayaknya belum pernah atau jarang sekali membagikan sesuatu firman Tuhan mengenai penyembahan. Saya membaca salah satu ayat salah satu kisah di Yohanes 4 ayat 1-23 mengenai percakapan dengan perempuan Samaria. Nah, percakapan dengan perempuan Samaria ini antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini adalah kita bisa belajar mengenai penyembahan dalam kisah ini. Tapi saya bertahun-tahun saya baca, saya nggak pernah dapat sesuatu yang klik gitu di hati saya. Saya tetap nggak ngerti gitu ya. Banyak saya dengerin juga khotbah mungkin dari Pastor Ivan juga. Tapi kayak ada yang saya berdoa sama Roh Kudus, Tuhan kasih tahu dong ini apa gitu maksudnya gitu kan. Sampai dalam 2 minggu terakhir ini pas saya lagi, kebetulan anak saya lagi ada showcase di sekolahnya dia. Terus saya sama istri memutuskan untuk kita nginep aja deh daripada bolak-balik Cikarang, Jakarta Barat kan jauh banget itu ya. Terus kita nginep, nah malam-malam itu saya kayak saya lagi tidur Bapak Ibu ya, terkasih dalam Tuhan. Saya lagi tidur, Tuhan mulai bicara sama Roh Kudus. Saya yakin Roh Kudus bicara sama saya mengenai ini gitu kan. Saya percaya bahwa penyembahan kita Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu bukan sekedar waktu kita angkat tangan aja atau kita bisa bernyanyi dengan suara yang baik atau bermain musik yang baik gitu ya. Bukan cuma itu, tapi dasar dari penyembahan kita adalah kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Tuhan Yesus. Kita mengenal siapa Dia. Saya mau bacain kisah ini Yohanes 4 ayat 1-23. Kita baca pelan-pelan ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya percaya bahwa pengenalan akan Tuhan itu terjadi dan hanya bisa terjadi ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan Yesus. Cuma hubungan dengan Tuhan itu putus karena apa? Karena dosa. Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa dan hubungannya putus gitu ya. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan itu. Amin. Tuhan Yesus memutuskan untuk turun ke bumi, mati di atas kayu salib untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Karena tanpa hubungan kita gak mungkin kenal Tuhan. Kalau kita gak kenal Tuhan, kita gak mungkin bisa menyembah Dia gitu. Kita baca pelan-pelan ya. Yohanes 4 ayat 1, ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa Ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi 12 siang ya, siang-siang nih. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Kita stop dulu di sini dulu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya percaya sekali bahwa pemulihan hubungan itu inisiasinya selalu datang dari Tuhan. Kita tahu kalau kita baca literatur ya, nanti Bapak Ibu boleh cari sendiri, bahwa orang Samaria sama orang Yahudi itu enggak mereka bermusuhan gitu. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus mau pergi dari Yudea ke Galilea, itu secara demografis itu kalau ditarik garis lurus itu paling dekat. Tapi kalau orang Yahudi mau dari Yudea ke Galilea, dia muter jalannya, dia nggak mau lewatin Samaria, gitu. Tapi Tuhan Yesus sengaja hari itu dia lewatin Samaria, karena dia ingin ketemu sama perempuan ini. Saya percaya bahwa pemulihan hubungan itu pasti sesuatu yang personal, sesuatu yang pribadi banget. Begitu juga dengan pemulihan hubungan kita dengan Tuhan.
Tuhan Yesus bilang, dia nggak tunggu perempuan ini ngomong. Dia duluan yang ngomong, beri aku minum. Tuhan Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib secara pribadi buat Anda dan saya. Amin Bapak Ibu. Saya percaya sekali bahwa Tuhan Yesus tidak menganggap kesetaraannya dia dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia menjadi manusia, dia taat sampai mati dan sampai mati di atas kayu salib. Buat apa? Memulihkan hubungan kita, memulihkan hubungannya dia dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Inisiasinya selalu datang dari Tuhan. Katanya kepada perempuan Samaria ini, berilah aku minum. Kita lanjut ya. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10 jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu, kalau kita kenal Tuhan Yesus adalah air hidup. Karena banyak orang air hidupnya itu apa? Apa Bapak Ibu? Kalau kita dulu belum mengenal Tuhan, mungkin air hidup kita adalah jabatan kita gitu ya. Mungkin air hidup adalah hubungan kita gitu ya. Relasi kita. Mungkin air hidup adalah uang kita di bank gitu. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau saja kita benar-benar mengenal Tuhan ya, mengenal Tuhan Yesus, kita pasti nggak mau pergi dari hadirat Tuhan. Benar? Karena yang bisa memuaskan jiwa kita, ini air itu bicara apa ya Bapak Ibu? Air itu bicara kehausan gitu ya. Kehausan. Kalau kita baca lagi, nanti kita baca lagi ya sampai ke bawah ya. Oke, saya lanjutin baca ayat 11. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur. Dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Perempuan Samaria ini gak tahu bahwa Yesuslah air hidup. Dia mikirnya air yang ada di dalam sumur gitu. Bukankah kita juga kadang-kadang begitu ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita gak benar-benar mengenal Tuhan kita gitu. Saya lanjut dulu ya. Ayat 12, apakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, ini perempuan ini haus ya. Dia ngejar terus tuh Tuhan Yesus. Kalau gitu kasih dong airnya itu sama saya gitu ya. Ayat 13, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu. Supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Bapak Ibu tahu nggak kenapa dia nimba airnya jam 12 siang? Di sana itu ya, kalau nimba air itu harusnya pagi-pagi gitu. Karena buat minum, buat masak, ini udah siang gitu. Dan dia nggak mau ketahuan sama banyak orang gitu. Dan Tuhan Yesus ketemu sama perempuan Samaria ini sendiri ya, mereka berdua gitu. Ayat 16 ya. Kata Yesus kepadanya, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Saya percaya nih perempuan Samaria ini udah punya 5 suami.
Dan yang ada sama dia sekarang itu bukan suaminya dia. Bapak Ibu yang terkasih, kita kadang suka cari ya kepuasan batin kita, kepuasan jiwa kita kepada hal-hal yang duniawi. Apakah itu relasi kita? Kalau dalam kasusnya perempuan Samaria ini, dia sampai punya 5 suami. Dia haus akan kasih gitu. Alkitab nggak menjelaskan latar belakang perempuan ini gitu ya. Tapi dia gonta-ganti hubungan gitu. Dia cari yang ini kayaknya nggak cocok, ganti lagi, ini nggak cocok, ganti lagi. Gak ada yang bisa memuaskan jiwanya dia, gak ada yang bisa memuaskan apa yang selama ini dia cari, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan Yesus bilang di atas, kalau kamu kenal aku, kamu kenal kasih karunia itu, kamu gak akan haus lagi, kamu pasti akan minta air hidup itu. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita baca lagi ya ayat 17 ya. Kata perempuan itu aku tidak tadi udah ya. Ayat 20, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Ayat 19 dulu ya. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Tapi kalau di King James Version-nya tuh Sir ya, bukan Tuhan. Dia kan belum mengenal Yesus sebagai Tuhan ya. Ya Tuhan harusnya, Tuhan. Nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ini udah mulai ini ya, dia udah mulai mengenali gitu. Perempuan ini udah mulai mengenali walaupun masih pada porsi bahwa dia ini seorang nabi gitu. Lanjut, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Saya stop sampai situ dulu. Tuhan Yesus bilang kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, penyembahan kita harus didasari pengenalan akan Tuhan. Pengenalan Tuhan itu cuma bisa lahir lewat hubungan yang intim, yang pribadi. Tuhan Yesus waktu mengintervensi perempuan ini, dia datang sendiri, dia gak mempermalukan perempuan ini. Dia tahu posisi perempuan ini seperti apa gitu. Dia tahu posisi kita seperti apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ini panggilan buat kita semua untuk punya hubungan yang intim sama Tuhan. Punya hubungan yang pribadi sama Tuhan. Hubungannya tuh enggak, kalau ini nih bareng-bareng ya. Tapi waktu kita di rumah kita juga punya hubungan yang pribadi sama Tuhan. Karena hubungan yang pribadi itu akan melahirkan pengenalan akan Tuhan. Kita nggak akan mungkin kenal Tuhan kalau kita nggak punya hubungan yang kuat, hubungan yang pribadi sama Tuhan. Perempuan Samaria ini bilang kasih aku air hidup itu, kasih aku air itu gitu kan. Dia pikir airnya tuh air sumur gitu ya. Jadi dia nggak haus lagi gitu. Padahal air kehidupannya itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Oke, saya lanjut lagi. Saya mau bacain ulang lagi. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Jadi karena orang Yahudi kalau mereka mau menyembah Tuhan, mereka masuk bait Allah Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan ya. Diwakili sama satu imam gitu ya. Mereka juga ada rumah-rumah ibadah mereka gitu. Tapi kata Tuhan Yesus, hari ini kita bisa menyembah Tuhan di mana aja. Benar Bapak Ibu? Even kita di dalam bus, even kita lagi nyetir mobil, even kita lagi kerja kita bisa menyembah Tuhan. Benar? Tadinya gak bisa. Nyembah Tuhan gak bisa sembarangan. Saya lanjutin dulu ya. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran.
Saya mau ulangin lagi frase yang tadi saya sampaikan bahwa penyembahan itu harus lahir dari pengenalan kita yang kuat akan Tuhan Yesus. Dan pengenalan akan Tuhan Yesus itu lahir dari hubungan yang intim dengan Dia. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, kapan kita dinyatakan sebagai penyembah yang benar? Kapan Bapak Ibu? Karena kata Tuhan Yesus waktu dia ngomong sama perempuan Samaria ini, sudah tiba saat sorry sebentar ya, saya baca dulu, saya lupa nih. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Ada dua dimensi waktu di sini ya. Akan datang dan udah tiba sekarang. Yang akan datang itu apa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Dan yang sudah tiba saatnya itu apa? Ya, menyembah. Penyembah ya. Kapan kita dinyatakan sebagai penyembah yang benar? Saya amazed ya dengan apa yang waktu saya baca ini berkali-kali saya merenungkan firman Tuhan dan tetapi saatnya akan datang itu merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama. Dia udah datang ya pertama kali di bumi. Kemudian akan tiba saatnya. Akan tiba saatnya itu merujuk kepada penyaliban Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Anda dinyatakan atau saya dinyatakan sebagai penyembah yang benar. Karena apa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, bukan? Iya enggak? Kita dinyatakan sebagai penyembah yang benar karena kita datang ke gereja setiap hari, pelayanan setiap minggu, atau pada saat Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan kamu, membenarkan kamu lewat pengorbanannya Dia di atas kayu salib. Amin. Jadi kita nggak perlu ngejar-ngejar jadi penyembah yang benar Bapak Ibu. Anda dijadikan penyembah yang benar karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kalau kita hari ini bisa datang ke gereja, kita angkat tangan, kita nyembah Tuhan. Itu adalah respon hati yang sudah dipuaskan oleh kasih Tuhan. Amin. Benar enggak? Karena kita udah dipuaskan dulu, jiwa kita ini udah puas sama Tuhan Yesus. Kita udah nerima kebenarannya Dia lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang menjadikan kita penyembah yang benar. Itu Bapak Ibu yang siapa yang bisa di sini menyatakan tanpa darah Tuhan Yesus, tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, saya penyembah orang, saya main drum tiap minggu. Saya main drum loh tiap minggu, belum ada yang gantiin. Pak Denny saya minta gantiin. Waduh, ntar dulu deh, jangan. Atau ada yang, kalau dulu waktu masih kita di bawah, saya jadi worship leader terus tiap minggu gitu ya. Karena waktu itu masih Jili juga masih kecil waktu itu kan. Karena saya melihat ada perkembangan yang luar biasa gitu ya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita hari ini bukan sebuah kebetulan ya kalau misalnya City Blessing Worldwide ya, bro ya. Itu temanya adalah transformasi. Penyembahan kita harus ditransformasi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Penyembahan kita tuh bukan cuma sekedar angkat tangan nyanyi, tetapi kita menjadi penyembah-penyembah yang benar gitu. Lewat apa? Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu yang membuat kita bisa masuk ke hadirat Tuhan. Gak ada batas lagi gitu. Karena waktu Tuhan Yesus disalib, waktu Dia bilang udah selesai, itu tabirnya terbelah dari atas sampai ke bawah. Itu tabir itu fungsinya untuk apa sih? Untuk misahin Tuhan dengan orang Israel. Gak bisa sembarangan masuk, yang boleh masuk itu cuma imam aja yang ditunjuk. Kalau imamnya gak benar, dia bisa mati juga di dalam gitu. Benar Bapak Ibu? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus kita bisa layak. Kita bisa nyembah di mana aja. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu gak akan nyembah di
tempat ini tempat, kamu bisa nyembah Tuhan di mana aja. Kamu bisa datang kapan aja dan apapun keadaanmu gitu. Amin. Ini yang mau coba direbut sama iblis. Kamu tuh gak layak. Kamu tuh gak layak. Kamu habis dosa kemarin. Kamu gak menghormati Tuhan karena kamu habis dosa. Masa kamu no, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai kita ketipu ya sama jebakan-jebakan dari iblis gitu. Kita step in ke dalam hadirat Tuhan karena darah Tuhan Yesus menguduskan dan menyucikan kita. Holy, perfect, sempurna, gak kurang, gak perlu ditambahin, gak perlu dikurangin, gak perlu diapa-apain. Itu udah perfect. Masuk aja dengan berani. Gak ada cara lain. Saya bilang tadi pengenalan akan Tuhan ya. Bapak Ibu kalau kita benar-benar kenal siapa Tuhan, niscaya kita pasti akan minta air kehidupan itu. Kita gak usah disuruh-suruh nyembah. Kita gak usah disuruh-suruh berdoa. Kita gak usah disuruh-suruh baca Alkitab. Kita akan minum sendiri. Benar? Karena kita kenal. Kalau engkau kenal siapa Tuhanmu, kamu akan melayani gak sembarangan gitu. Benar? Karena kenal. Saya mau ambil analogi ini, analogi mungkin nggak gitu tepat ya, nggak begitu cocok gitu ya. Tapi mungkin gini, kalau kita kenal kalau kita tahu seseorang, tahu ya. Oh ini saya ambil contoh aja. Ini kejadian yang nyata ya. Analogi untuk menggambarkan hal ini gitu. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu sama satu orang. Kebetulan minggu lalu kan kita ada ibadah online ya. Saya ketemu orang, saya ngobrol-ngobrol. Dia ini buruh pabrik Bapak Ibu. Buruh pabrik. Buruh pabrik di Bekasi, ya gajinya UMR lah gitu ya. Terus dia ngobrol-ngobrol sama saya mengenai, waduh aku lagi nabung buat beli rumah, sebentar lagi mau nikah, bla 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 bla. Terus calon istrinya ada di sampingnya itu. Terus dia sama sekali enggak, pokoknya biasa banget. Terus saya dalam hati, oh buruh pabrik gitu. Oke, biasa ya kalau orang itu. Hari itu saya bertobat Bapak Ibu. Biasa kalau kita kadang suka gampang sekali merendahkan orang, benar nggak? Gampang sekali kita merendahkan orang kalau kita nggak kenal siapa orang itu. Tiba-tiba istri, wah dia mah kalau di kampung CEO dia. Hah? CEO apa? Itu dia pohon karetnya 2 hektar. Pohon karetnya 2 hektar Bapak Ibu. 2 hektar itu tahu nggak berapa? Berapa meter persegi? 20.000 meter persegi. Itu kalau ditanemin karet itu dia miliarder itu Bapak Ibu. Itu. Cuman gayanya biasa aja. Sepatunya juga bukan sepatu yang bermerek. Sepatu yang 100 ribuan itu loh Bapak Ibu. Saya taunya dari mana? Karena dia ngomong sendiri juga gitu. Saya hari itu langsung dek. Roh Kudusnya. Nah kan. Iya kan. Lu gak tahu siapa dia gitu. Kadang gitu ya Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita tuh kadang suka gitu. Kita gak tahu makanya kita jadi sembarangan sama orang. Dan kita juga begitu sama Tuhan. Pagi hari ini kita sama-sama bertobat ya. Saya duluan dah bertobat. Tuhan, aku kadang-kadang saya bilang gini sama Tuhan, I'm taking you for granted gitu kadang-kadang. Lupain semua kebaikan Tuhan. Kayaknya enggak. Bapak Ibu, mau enggak kita penyembahan kita punya arti, punya makna? Mau enggak? Waktu kita mungkin musiknya enggak begitu bagus gitu ya. Mungkin sound systemnya, nyetingnya kurang begitu oke gitu. Tapi mau gak kita nyembah Tuhan itu dengan pengertian yang baru. Dengan pengertian kita mengenal siapa Tuhan kita. Siapa Yesus dalam hidup kita. Saya mau bacain satu kisah lagi ya. Oh ya, saya lanjutin dulu.
Sebab Bapa menghendaki bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kita udah tahu kebenaran kita dari mana ya. Sekarang roh. Menyembah di dalam roh. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita itu enggak menyembah Tuhan dengan musik yang keren gitu. Atau ya musik yang keren itu penting lah ya, boleh lah ya. Tapi katanya Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kebenaran kita tahu, kebenaran akan karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam roh itu berbicara mengenai sesuatu yang paling murni, sesuatu yang paling jujur di dalam hatimu. Manusia itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu adalah circle yang paling dalam. Mazmur 42 mungkin Pastor Ivan juga tahu Mazmur 42 itu menggambarkan betapa kedekatan antara Daud dengan Tuhannya gitu ya. Ada satu ayat di situ calling from the deep gitu ya. Itu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Di dalam roh kita mungkin bisa nyembah Tuhan begini, tapi roh kita bisa bilang hatimu enggak lagi di sini gitu. Benar enggak? Di dalam roh itu artinya kita menyembah Tuhan dengan hati yang paling jujur. Kalau kita lagi keadaannya lagi enggak baik-baik aja, ya kita jujur aja sama Tuhan gitu. Aku lagi enggak baik-baik aja Tuhan. I'm not in the mood of worshiping you gitu misalnya. Gue lagi gak mood nyembah Tuhan gitu. Lagi gak mood untuk nyanyi. Lagi gak mood untuk. Tapi katanya kita bisa membodohi atau membohongi orang-orang di sekitar kita. Bahkan keluarga kita sekalipun gitu ya. Dengan ekspresi-ekspresi penyembahan kita. Tapi kita gak bisa bohongin Tuhan. Tuhan mau sesuatu yang murni, yaitu hatimu yang paling dalam. Hatimu yang paling jujur. Kehidupanmu yang paling dalam, yang orang gak tahu. Itu diserahin sama Tuhan. Mungkin saya menyimpan sesuatu misalnya ya di dalam hati saya. Yang saya gak mau serahin sama Tuhan. Kalau yang satu ini Tuhan, aku gak bisa. Dan kalau itu kamu gak bisa menyembah Tuhan. Beneran. Karena Allah itu roh. Barang siapa menyembah dia. Harus, katanya harus nih sini. Bukan ya bolehlah gitu. Katanya harus. Harus menyembah dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kebenarannya bukan kebenaran kita. Tetapi kebenaran yang kita percaya dengan iman. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Di dalam roh, bicara mengenai hatimu yang paling dalam. Hati yang paling jujur. Hati yang paling mungkin kau sembunyikan gitu ya dari orang lain. Sama seperti perempuan ini. Gak ada yang tahu dia punya 5 suami. Tapi Tuhan Yesus tahu. Dan waktu Tuhan Yesus bilang gini. Waktu perempuan ini bilang gini, aku gak punya suami. Tuhan Yesus bilang, benar. Bahkan yang ada padamu sekarang itu bukan suami kamu. Bapak Ibu, yang dia sembunyikan dari banyak orang, dia kasih buka sama Tuhan Yesus. Dibuka. Dia jujur sama Tuhan. Ini kita mulai terbuka ya. Mari kita datang sama Tuhan dengan hati yang jujur. Dengan hati yang terbuka sama Tuhan. Udah dah jujur aja, kita nggak usah pakai topeng gitu ya. Mari kita menyembah Tuhan dengan Tuhan ini hatiku, aku lagi nggak baik-baik aja, Engkau tahu. Gitu. Tapi aku juga nggak bisa membenarkan diriku sendiri atau menyelamatkan diriku, aku butuh Engkau. Kita butuh kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan.
Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang benar di dalam Tuhan ya. Yang menyembah Tuhan di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kalau kamu kenal siapa Tuhanmu, kamu akan, yang main musik, yang main piano, dia akan kulik itu lagunya. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang dia layani. Yang jadi worship leader, dia pasti akan kulik lagunya gitu ya. Justru karena kita mengenal siapa Tuhan kita, kita pasti akan memberi yang terbaik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Benar? Pengorbanan Tuhan Yesus udah cukup lah. Itu udah perfect, gak perlu ditambahin, gak perlu dikurangin. Kita punya pelayanan di Bali ya Pastor. Pelayanan, kata ini mungkin pemikiran banyak orang ya. Waduh kalau pelayanan di Bali, pelayanan di Jogja, pelayanan, kita butuh uang yang banyak gitu. Untuk melakukan itu. Benar gak? Iya benar sih. Benar. Tapi jangan sampai itu menggantikan value-nya dari Tuhan Yesus sendiri. Bahwa Tuhan Yesus itu udah cukup gitu loh. Jangan sampai itu gara-gara Tuhan Yesus udah cukup Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jangan sampai dia digeser gitu ya. Dengan kebutuhan uang yang banyak. Jangan sampai digeser. Men kalau digeser. Waduh. Benar Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ibadah kita hari ini yang kita tinggikan cuma satu, Tuhan Yesus. Ya. Yang kita agungkan cuma satu, Tuhan Yesus. Kenapa begitu? Karena Tuhan Yesus sudah turun dari surga, menjadi manusia. Bahkan dia tidak menganggap kesetaraannya dengan, dia sama Tuhan itu setara loh Bapak Ibu. Dia gak menganggap itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia gak pertahankan itu. Dia jadi manusia aja udah merendahkan diri banget itu buat Tuhan. Bahkan dia sampai mati di atas kayu salib. Mari kita buka Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Oke. Baik. Saya bacain buat kita semua. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya. Kira-kira kalau ini dia berdiri di belakang sini lah ya. Mungkin terjemahannya mungkin kurang nggak tahu deh. Kalau berdiri dekat kakinya, kaki kan di bawah ya. Masa dia berdiri dekat kakinya gimana sih? Oh ya mungkin seperti itulah ya. Saya lanjut aja dulu. Lalu Yesus berkata ayat 39, ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru, ada dua orang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50 karena mereka tidak sanggup membayar. Maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak,
tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni. Sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Ayat 48, lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Ini waktu Tuhan Yesus ngomong dosamu telah diampuni, kira-kira orang Farisinya dengar gak? Dengar gak? Pasti dengar ya. Dosamu telah diampuni. Ini orang Farisi siapa ini Tuhan apa gimana? Manusia kok bisa ngampunin manusia gitu ya. Benar gak? Saya lanjut ya Bapak Ibu. Ayat 50, tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari segitu banyak orang yang ada di situ, ada orang Farisi dan segala macamnya ya. Yang benar-benar mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan itu cuma satu orang. Cuma perempuan ini. Kenapa? Karena dia menerima dengan iman pengampunan yang Tuhan berikan. Pengampunan siapa yang bisa kasih? Kita bisa sih mengampuni juga kalau ada. Tapi pengampunan yang sejati yang benar-benar itu siapa yang bisa kasih? Tuhan kan? Kalau bukan Tuhan bisa kasih gak? Gak bisa. Perempuan ini mendapatkan pewahyuan, ia mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan. Dan dia menerimanya dengan percaya, dengan iman gitu. Dia receive itu gitu. Dengan percaya, dengan iman dia terima. Bapak Ibu, minyak wanginya nggak disebutin di sini ya tadi ya. Tapi minyak wanginya itu saya rasa mungkin harganya mahal ya. Kalau di kisah yang lain di Maria di Betania itu ya, itu minyak narwastu itu harganya itu 1 tahun upah. Jadi kalau kamu gajian setahun, nah itu harga minyak wanginya gitu. Jadi kalau misalnya gajinya 50 juta sebulan gitu. Ya berarti 50 juta kali 12 bulan, 600 juta tuh cuma segini harganya. Tapi Bapak Ibu ngerti gak yang saya maksud? Bahwa minyak yang mahal itu gak sebanding dengan dosa-dosa yang dihapuskan. Amin. Apa yang kita bisa berikan sama Tuhan itu gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Caranya dia menghapus dosa kita tuh sangat luar biasa sekali Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ya. Sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung, setelah itu kita akan merayakan Paskah. Tadi ada lagu Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Kalau yang pertamanya tuh, pertamanya gimana? Kasihmu na seluruh hidupku. Yang kau inginkan tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku. Jadi yang megang tangan kita siapa? Kita yang megang tangan Tuhan. Lepas lama-lama. Bener gak? Kita tuh gak kuat megang tangan Tuhan. Tuhan yang kuat megang tangan kita. Jadi gak bisa lepas. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masih berjalan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Itu karena Tuhan memegang tangan kita terus. Perempuan ini terkenal ya. Terkenal akan apa? Terkenal akan dosanya gitu di kota itu gitu. Dia terkenal sama dosanya Bapak Ibu. Tapi dia adalah satu-satunya orang di rumah orang Farisi itu yang mengenal siapa Yesus. Hari ini kalau ada pertanyaan yang sama kepada kita gitu ya. Apakah kamu mengenal Yesus? Kenal Tuhan Yesus gak? Kalau kenal oke. Oh kenal dong. Hubungannya gimana sama Tuhan? Karena nanti itu akan ada ekspresinya ya Bapak Ibu ya. Karena penyembahan itu bukan cuma sekedar nyanyi di gereja, tapi waktu kita mengambil keputusan based on tuntunan Roh Kudus, kita sedang menyembah. Waktu kita lagi kerja, kita lagi menyembah. Waktu kita lagi pelayanan, kita lagi menyembah gitu.
Karena ada orang yang lagi pelayanan, dia nggak benar-benar sedang menyembah sebenarnya gitu. Waktu dia ada di depan ini, waktu angkat tangan, dia nggak benar-benar sedang menyembah sebenarnya. Bisa loh Bapak Ibu terjadi korupsi, bukan korupsi ya, hati itu bisa cemar seperti itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita butuh pewahyuan mengenai pengenalan akan Tuhan Yesus. Ayo kita cari Tuhan Yesus. Ayo kita kenal dia lebih dalam. Dia adalah pribadi yang mengampuni. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih karunia. Dia adalah pribadi sebagai air hidup. Kita jangan sampai miss out ya. Kita jangan sampai gak kenal dia sebagai air hidup gitu. Kalau kita kenal dan kita minta, itu air hidup akan mengalir. Kita jadi gak butuh yang lain untuk memuaskan jiwa kita. Yesus aja udah cukup. Orang lain boleh ninggalin kita, bisnis boleh hancur segala, tapi Tuhan Yesus gak boleh ninggalin kita. Amin Bapak Ibu. Nanti minggu depan kalau kita ke gereja, kita pujian penyembahan, bawa hatimu yang paling murni di hadapan Tuhan. Amin. Bawa penyembahan yang terbaik yang bisa engkau berikan sama Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar nyanyian. Ada banyak orang yang jauh lebih bagus suaranya dari kita gitu kan. Iya kan? Saya dengar satu kesaksian dari pendeta Pak Kris Manusama, saya dengar kesaksiannya dia. Jadi ada satu ibu di jemaatnya dia. Dia kalau nyanyi itu notnya tuh atau ngalor ngidul gitu, nggak jelas gitu. Kalau nyanyi cuma nyembahan dia paling beda sendiri suaranya, paling fals, paling koyak. Dan Pak Kris tuh sempat terganggu dengan ibu ini. Karena suaranya tuh kemana-mana gitu. Jadi kalau misalnya lagi ibadah gini tiba-tiba ada yang suara yang paling keras sendiri dan fals gitu. Satu kali Pak Kris bikin satu perjalanan ke Israel gitu kan. Perjalanan ke Israel, kita tahu ya biaya ke Israel nggak murah gitu kan. Tiba-tiba ibu ini ikut, padahal ibu ini bukan latar belakang orang yang punya uang untuk ikut. Tapi ditanyakan sama Pak Kris, kebetulan dia nginep di rumah, Pak sebelum berangkat gitu ya. Itu ada di di media sosial gitu ya kesaksiannya. Ibu ini ditanya, gimana caranya bisa ke Israel? Saya tuh lagi doa. Tuhan suruh saya ke ATM katanya. Tuhan suruh saya pergi ke ATM. Dia kan tahu jumlahnya duitnya dia di ATM kan. Tuhan, duit saya di ATM itu gak ada. Ngapain nih saya suruh ke sana? Udah kamu pergi aja ke sana gitu. Dia pergi ke sana. Ada sejumlah uang masuk persis jumlahnya dengan jumlah yang dia butuh buat pergi ke Israel. Nah itu duit buat pergi ke Israel. Tuhan ngomong gitu. Bapak Ibu, kalau kita kenal siapa Tuhan kita. Saya mau mulai gini kalau Pastor Ivan lagi bagiin kesaksian mengenai Bali. Dikit-dikit Bali, dikit-dikit duit. duit. Kita mau gak ngalamin kayak gitu dalam hidup kita? Nih saya mau kasih tahu ya Bapak ya, dunia bisnis itu bukan jadi makin baik-baik aja atau bukan jadi makin ke depan akan jadi lebih bagus itu. Makin hancur Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita nggak benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Kita butuh penyertaan Tuhan, kita butuh favor of God. Kita butuh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu udah perfect, itu udah sempurna, kita nggak butuh yang lain-lain. Itu yang memampukan kita melakukan segalanya. Kita tuh gak punya uang kas buat Bali, benar gak bro? Tapi kalau kita sampai hari ini bisa melayani, saya gak nyadar loh tiba-tiba udah berapa tahun, udah 3 tahun ya bro. Udah masuk tahun ketiga, itu kalau bukan kasih karunia Tuhan, ini cuma pikiran saya aja ya. Mungkin Tuhan memang sengaja gak kasih duit yang banyak supaya lo bergantung terus sama gue gitu. Bisa jadi loh Bapak Ibu.
Karena kalau lu ntar dikasih duit yang banyak, lu gak bergantung lagi sama gue gitu. Jadi ada alasan untuk mengucap syukur dalam segala hal gak? Bener gak? Amin. Jadi apapun keadaan kita, mau baik, mau enggak, mau punya duit atau enggak, kita tetap bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena pengorbanan Tuhan Yesus sudah cukup di atas kayu salib. Udah cukup, benar. Gak usah ditambahin yang lain-lain, beneran. Gak usah takut, Pastor. Pelayanan kita di Bali will go on. For another 10 years kalau sebelum Tuhan Yesus datang ya. Saya juga jadi rindu untuk datang juga ke sana gitu kan. Saya nggak punya uangnya, tapi ya udah kita minta sama-sama sama Bapa di surga. Kerinduan kita tuh pasti dijawab sama Tuhan kok. Amin. Kalau nggak rindu, nah itu nggak dijawab tuh. Tapi kalau kita punya kerinduan pasti dijawab. Sama seperti perempuan ini, dia haus akan Tuhan. Dijawab nggak? Dijawab sama Tuhan. Kalau kita lihat akhir dari perempuan Samaria ini ya, dia itu tadinya ngambil air, tempayannya ditinggal, dia pergi ke kota. Dia bilang, ini nih ada, dia kasih tahu sama orang-orang dan banyak orang-orang di kota itu menerima keselamatan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itu Tuhan Yesus Tuhan dia udah cukup gitu. Iya memang betul kita butuh uang, betul iya. Tapi startnya dari sana dulu. Startnya dari kasih karunia. Startnya jangan dari kekuatan kita sendiri. Amin. Penyembahan yang sejati, penyembahan yang benar adalah ketika kita benar-benar mengenal siapa Tuhan Yesus. Dan pengenalan akan Tuhan cuma lahir lewat hubungan. Dan Tuhan Yesus sudah memulihkan hubungan itu lewat pengorbanannya di atas kayu salib. Kita menjadi penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan di dalam kebenaran. Di dalam kebenaran karena Tuhan Yesus mencurahkan darahnya, membuat kita semua benar nih. Saya dianggap benar karena apa? Karena darah Tuhan Yesus. Karena katanya ibadah dan kebenaran-kebenaran kita itu seperti kain kotor ya, Bro Mulya. Kita gak bisa pakai itu. Yang kita bisa pakai itu cuma pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ini adalah kasih karunia yang besar ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan ya. Ini adalah anugerah yang besar. Ini anugerah yang besar banget. Masih ada waktu, kita masih punya nafas ini, kita masih punya waktu ini. Mari kita menyembah Dia di dalam roh dan di dalam kebenaran. Kalau kita menyembah Dia di dalam roh artinya bawa hatimu yang paling jujur, hatimu yang paling murni untuk menyembah Tuhan. Kalau tubuhmu ada di sini, hatimu dan pikiranmu juga ada di sini menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya mungkin cukup, saya boleh minta musicians